dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Oh glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Ayo lebih semangat lagi. Glory haleluya. 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 Oh glory haleluya. Semuanya glory haleluya. Angkat tangan. Glory haleluya. Glory to God. Oh glory haleluya. Oh glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Amin. Siapa percaya semua di dalam nama Tuhan Yesus ada keselamatan kekal buat kita semua? Amin. Oke, cuma sedikit yang melambaikan tangan ya. Haleluya. Selamat datang untuk yang baru hadir. Silakan duduk. You might be seated. Please sit down. Kita akan menyembah Tuhan lagi. Kita mau datang kepada Dia. Kita mau menyerahkan hati yang paling baik. Haleluya, terima kasih Yesus. Oh come, let us adore Him. Oh Jesus, let us adore you Jesus. Oh come, let us adore Him. Oh come, let us adore Him. Oh come, let us adore Him. Christ the Lord. Oh come, let us. Oh come, let us adore Him. Oh come, let us adore Him. Oh come, let us adore Him. Christ the Lord. For you alone are worthy. For you alone are worthy. For you alone are worthy. Christ the Lord. We give you all the glory. We'll give you all the glory. We'll give you all the glory. Christ the Lord. Come let us. Oh come let Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri.
mari nyanyikan pujian ini sama-sama. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Christ the Lord will give you all the glory. We'll give you all the glory. We'll give you all the glory. Christ the Lord, for you alone are worthy. For you alone are worthy. For you alone are worthy. Christ the Lord. Oh, come. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Christ the Lord. Oh, come, let us adore Him. Christ the Lord. Oh, come, let us adore Him. Christ the Lord. Oh, come, let us adore Him. Christ the Lord. Amin. We want to come and we want to adore Him. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saya undang untuk Pastor Jimmy. You might be seated again. You may be seated. Silakan duduk. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami ucap syukur kami bisa ada saat ini karena anugerah-Mu Tuhan. Dan terima kasih untuk kesempatan Kau berikan kepada kami untuk bisa mendengarkan lagu-lagu pujian Natal. Karena kami tahu banyak orang yang tidak sempat mendengarkan lagu-lagu pujian Natal. Mereka sudah dipanggil duluan. Tapi kami masih ada saat ini di bulan Desember bisa mendengarkan pujian-pujian Natal. Ini adalah anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kesempatan ini kami pakai sebaik mungkin untuk bisa berguna buat kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu, karena firman-Mu akan mengoreksi kami. Firman-Mu juga yang akan menuntun kami, dan firman-Mu juga yang akan membuat kami lebih daripada pemenang. Untuk itu kami butuh Engkau ya Allah Roh Kudus, karena tanpa Engkau kami tidak akan mengerti firman yang kami dengar. Karena tanpa Engkau ya Roh Kudus, firman yang kami dengar akan membuat kami tersinggung. Karena Engkau lah penghibur kami, Engkau lah pengajar kami, sehingga firman yang kami dengar bisa menghibur kami, dan kami bisa bangkit menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Untuk itu kami dipanggil, supaya kami bisa berubah dan bertumbuh dan menjadi orang-orang yang hebat untuk menjadi pekerjaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kita semua katakan amin. Haleluya. Shalom saudara kasih Tuhan Yesus. Shalom, senang bisa melihat saudara sehat luar biasa. Karena hidup ini adalah kesempatan bagaimana kita bisa melakukan hal-hal yang baik. Kadang-kadang saya banyak mendengar hal tertentu, rekan-rekan bahkan atasan saya banyak mereka yang dipanggil Tuhan begitu cepat. Ya,
Banyak sekali panggil Tuhan begitu cepat. Karena kita ada di akhir zaman ini, makanan yang kita makan juga kadang-kadang banyak tanda tanya. Kita bisa melihat dalam ayam yang kita makan aja dalam 3 minggu bisa dipotong dan bisa diproduksi. Banyak hal-hal yang sangat instan yang membuat akhirnya kesehatan kita banyak yang terganggu. Hari ini saudara kita akan berbicara tentang living by His Word. Maaf kita tadi sudah siap-siap tapi memang ada halangan jadi akhirnya nggak bisa PowerPoint-nya nggak bisa ditayangkan. Di sini kita akan melihat dari Lukas pasal 1 ayat yang ke-38 dikatakan, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. So Mary said, yes, I am a servant of the Lord. Let this happen to me according to your word. Then the angel departed from her. Jadi kita bisa melihat dalam kehidupan kita ini banyak hidup kita ini dikontrol oleh perkataan orang. Amin saudara. Bayangkan jika saudara pergi medical check up, tiba-tiba dokter telepon, oh cepat kembali. Ada sesuatu yang salah dalam hasil medical check up. Pasti saudara panik, pasti saudara bingung. Amin saudara. Mungkin juga kalau saudara dalam hal pengurusan sesuatu tiba-tiba diteleponin oleh polisi karena ada sesuatu yang terjadi dalam mungkin anggota keluarga saudara atau mungkin rumah saudara, mobil saudara, pasti saudara akan bereaksi berbeda. Begitupun juga bukan hanya dalam kesehatan, mungkin juga dalam financial, tiba-tiba saudara dapat email bahwa ada yang melakukan sesuatu dengan financial saudara, pasti saudara akan terganggu. Jadi arti kata bahwa hidup kita ini dikontrol oleh perkataan orang-orang tertentu, perkataan hal-hal tertentu. Bahkan dalam pekerjaan kita pun kita berusaha sebaik mungkin. Jadi apa atasan kita katakan, kita akan melakukan sebaik mungkin. Karena harap-harap kita bisa naik gaji, kita bisa naik promosi, kita bisa proaktif dengan apa yang atasan kita katakan. Jadi akhirnya hidup kita ini dikontrol oleh perkataan. Pertanyaannya, hidup saudara dan saya ini dikontrol oleh apa? Perkataan manusia atau firman Tuhan? Kalau Maria, dia dikontrol oleh firman Tuhan. Amin saudara. Katakan, biarlah apa yang terjadi, yang kau katakan terjadilah kepadaku. Karena aku ini adalah a servant. Aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah menurut perkataanmu. Jadi saudaraku, dalam kehidupan ini, saudara suka atau saudara tidak suka, hidup saudara dikontrol oleh perkataan. Perkataan manajer saudara, perkataan atasan saudara, perkataan siapapun, bahkan anak-anak kecil pun, anak-anak pun hidupnya dikontrol oleh perkataan orang tua. Jika orang tua melepaskan sumpah dalam perjalanan hidup anak itu, maka dia akan terganggu perjalanannya ke depan. Jika orang tua melepaskan berkat, maka hidupnya juga akan lebih baik. Kita bisa melihat tentang Yabes. Yabes dalam perkataan hari-hari, bahkan namanya Yabes adalah kesakitan. Akhirnya dia mencari Tuhan, bahwa dia mau melepaskan dari ikatan yang ada, bahwa hidup saya ini harus menurut perkataan Tuhan, bukan perkataan manusia. Amin saudara. Nah kita bisa melihat saudara, kita belajar dari lesson from Maria, bahwa yang pertama adalah servant, hamba. Yang pertama adalah hamba. Seorang hamba akan bisa mendengarkan dengan baik. Saudara suka atau saudara tidak suka, pada saat saudara bekerja di office, di company, saudara itu adalah hamba. Jadi saudara bangun pagi-pagi, saudara berusaha bekerja, walaupun dalam keadaan tertentu, saudara berusaha luar biasa untuk mengejar prestasi. Berarti saudara adalah seorang hamba. Jadi saudara suka atau saudara tidak suka, berarti saudara sedang melakukan sesuatu. Karena saudara adalah seorang hamba. Amin saudara. Ya, karena saudara seorang hamba, saudara suka atau saudara tidak suka, saudara akan melakukannya. Apa yang company mau. Jadi saudara dijadwalkan kerja pagi, kerja malam, saudara akan melakukannya. Karena saudara akan dibayar sesuai dengan imbalan gaji saudara. Kalau saudara nggak melakukan, wah nggak dapat gaji nih. Oh gimana bisa bayar rent, bisa bagaimana bisa ongkos makan. Jadi arti kata bahwa kita ini semua adalah hamba. Hamba dari mana yang kita akan berdiri, saudara.
Ya, kita ini semua hamba. Jadi memang Tuhan itu mencari hamba. Saya selalu katakan bahwa Tuhan itu nggak mencari jemaat. Ya, Tuhan gak mencari jemaat. Ada 5.000 orang Tuhan tinggalkan. Yang Tuhan cari adalah hamba, murid yang mau dibentuk, yang mau diajar. Jadi kalau dibentuk, diajar, tersinggung tetap sama aja. Saudara bisa bayangkan kalau saudara bekerja, walaupun saudara tersinggung, saudara tetap pergi kerja kan? Kalau misalnya saudara hanya pelanggan saja, saudara tersinggung, saudara kan pergi. Tetapi kalau saudara pekerja, ya, saudara tersinggung, tetap saudara bekerja. Walaupun datang juga mau pasang muka merah, tapi saudara tetap bekerja, tetap datang juga. Nah, jadi ada yang mengikat saudara. Jadi kita belajar bahwa Maria ini bisa tunduk dan bisa melakukan hidup oleh perkataan firman Tuhan. Karena ia menganggap diri dia adalah seorang hamba. Kalau saudara tidak menganggap diri saudara sebagai seorang hamba, saudara nggak akan bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Kalau saudara hanya, oh aku ini anak Tuhan, ya kalau namanya anak Tuhan, ya anak kita kalau kita suruh, pasti dia akan bertingkah nggak mau, benar kan? Yang punya anak gak? Cuci piring, oh is that my piring tuh? Sapu rumah, is that my house, ya kan? Nah, anak bertingkah, tetapi kalau pembantu kita, hamba kita suruh, ya pasti ikut, iya toh? Nah, disitulah. Jadi Tuhan ini di akhir tahun ini Tuhan mencari hamba. Tuhan gak cari jemaat, Tuhan gak mencari yang lain, dia mencari hamba. Karena hamba itu bisa melakukan kehendaknya. Anaknya Tuhan, anak Tuhan itu susah untuk melakukan kehendak Tuhan. Saudara bisa melihat mereka yang keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, tapi tidak semua yang masuk ke tanah perjanjian karena mereka tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Amin, saudara. Kita lihat saudara berikutnya lagi, His word, perkataannya. Yosua pasal 1 ayat 6 sampai yang ke-9, yang ke-8 saya baca buat saudara. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang. Mereka mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat yang ke-8. Hanya kuatkanlah, teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan segala hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalanan akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa firman Tuhan. Jadi Maria ini dia tunduk karena perkataan firman Tuhan. Dia tunduk karena ada firman Tuhan yang ia dengarkan, the word of God. Waktu kami sempat pergi berbelanja di satu tempat, ada om saya yang masih agama Hindu, dia bilang, oh teman dia orang Kristen, ngomong Amsal khotbah dia begini-begini, tapi kok nggak bisa melakukannya gitu. Dia komplain sama saya, dia ngomong, kamu kan pendeta, kenapa kok orang Kristen ngomong talk about Alkitab too fasih, but cannot do whatever they talk. Saya mikir, saya tanya lagi, Uncle, tanya aja dia, kamu sudah selesai baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Nah, saudara sudah baca nggak Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, sudah selesai nggak? Selama saudara jadi orang Kristen berapa lama sih? Kalau saudara baru pindah agama dari Muslim ke Kristen, oke lah, baru 1 tahun, iya kan? Tetapi kalau saudara selama jadi orang Kristen, selama ini saudara belum baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, bagaimana saudara mau beruntung dalam hidup ini? Kalau saudara nggak baca, bagaimana saudara bisa merenungkan? Kalau saudara merenungkan, nggak bisa merenungkan, bagaimana saudara bisa melakukannya? Kalau saudara nggak bisa melakukan, jelas
saudara bohoki. Saudara nggak beruntung. Siapa sini yang mau beruntung dalam hidupnya? Nah, mau beruntung kan? Oh. Maka puji Tuhan kemarin walaupun nggak baca, dengar audio Babel aja, orang sibuk dengar audio Babel aja tapi sudah lulus. Amin saudara. Nanti kita bikin lagi yang kedua, audio Babel lagi yang kedua. Jadi maksud saya di sini, kalau kita aja nggak selesai baca Alkitab, bagaimana kita mau mengharapkan Tuhan berkati kita, kita beruntung? Mana mungkin hal itu bisa terjadi, ya? Mana mungkin, karena kita belajar bahwa Tuhan ini bekerja dari generasi ke generasi. Nah, bagaimana sih? Tapi Pak, saya bukan pemimpin. Joshua kan pemimpin. Dia memimpin bangsa itu masuk ke dalam tanah perjanjian. Benar, Joshua itu pemimpin, tapi saudara adalah pemimpin dalam keluarga saudara. Saudara bisa melihat, mungkin juga Daud tidak pernah berpikir apa yang terjadi dalam hidupnya, apa yang terjadi dengan Rahab, apa yang terjadi dengan Ruth. Itu adalah leluhurnya Daud. Daud tidak akan pernah berpikir hal yang demikian. Ruth juga mungkin tidak akan berpikir. Mungkin dalam hal kekeringan juga Naomi juga pergi menyeberang ke negara seberang. Apa sih namanya? Saya jadi lupa. Tanah Moab. Nah, Naomi dalam kekeringan dia pergi bawa keluarga, bawa uangnya semua menyeberang ke tanah seberang. Tetapi apa yang terjadi? Semua yang ia pergi, dia bawa, dia pulang dengan tangan kosong. Jadi kelihatan semuanya kebetulan atau kemungkinan karena lagi sial. Tapi kita bisa melihat hasil daripada itu semua. Dia membawa pulang namanya Ruth. Ruth itu adalah leluhur dari Daud, leluhur dari Yesus yang lahir nanti kita rayakan. Jadi Tuhan itu bekerja dari generasi ke generasi. Jadi kalau saudara, biasanya saudara orang yang pintar, saudara suka akan seniman, pasti anak cucu saudara akan mengalami hal yang sama. Jadi kalau saudara melihat hidup saudara adalah seorang petarung dalam kehidupan ini, saudara jangan khawatir tentang keturunan saudara. Mereka pasti akan mewarisinya. Amin saudara. Kadang-kadang saya juga bisa melihat hal-hal tertentu dalam hidup ini, karena genetik itu akan turun. Begitupun dengan Naomi. Apa yang terjadi? Dia pergi ke sana, banyak hal-hal yang terjadi. Yang Tuhan inginkan bukan Naomi, tapi Tuhan pakai Naomi untuk membawa Ruth masuk ke dalam silsilah daripada Yesus. Ruth adalah seorang petarung iman. Dia meninggalkan semuanya, dia datang ke Israel. Begitupun yang kita bisa melihat dengan Rahab. Rahab adalah seorang petarung iman. Kalau enggak memang hal-hal demikian terjadi, memang enggak salah kalau Daud itu bisa berdiri dan menantang Goliat. Dari sekian yang banyak, kalau saudara misalnya dalam hidup ini, misalnya contoh kalau saudara ada yang mengalami istilah kata genetik, sakit genetik, turun ke anak cucu, enggak semuanya akan turun. Mungkin ada albino. Di antara keluarga ada yang albino. Mungkin dari antara 10 mungkin ada 1. Mungkin dia turun lagi ke 20 mungkin ada 1. Jadi enggak semuanya akan dia turun. Begitupun dengan iman yang dimiliki oleh leluhur kita. Nah itu akan turun kepada anak cucu kita. Cuma permasalahannya jika kita ini bisa menjadi seorang petarung yang hebat dengan iman kita, maka itu akan bisa mengembangkan sayapnya kita. Anak-anak itu akan bisa melihat bahwa orang tua, bahwa kita ini bisa berdiri mengutamakan Tuhan dalam hidup ini. Maka mereka akan berdiri dan katakan, jika papa saya bisa, mama saya bisa, saya pun pasti bisa untuk melayani Tuhan dengan baik. Kalau memang kita nggak serius, walaupun kita jadi orang Kristen, Alkitab aja kita nggak selesai baca, umur berapa kita sekarang, Alkitab kita nggak selesai baca. Bagaimana kita bisa mengharapkan anak kita bisa berdiri sebagai petarung iman yang hebat? Yang bisa bikin kita beruntung, kita sukses di muka bumi ini, successful, hanya the word of God, firman Tuhan. Kalau itu kita nggak miliki, kita nggak baca, nggak selesai, bagaimana kita bisa sukses? Sangat sedih kalau orang Kristen itu menutup mata, dia sudah umur 80, tutup mata, Alkitab belum selesai baca. Iya toh? Apa yang mau ditinggalkan pada anak-anak cucu? Apa yang terjadi?
Kita belajar saudara, dari Kristus ini kita belajar dari Maria. Kalau kita mau beruntung dalam segala hal, kita harus hidup oleh firman Tuhan. Sehingga dalam segala hal kita hati-hati bertindak. Kalau Tuhan menekankan Joshua untuk harus hati-hati bertindak karena firman Tuhan yang ia renungkan siang dan malam, maka apapun yang ambil dia putuskan, dia harus belajar. Nah, saya pun banyak belajar karena saya merenungkan firman Tuhan. Saya belajar bahwa biarlah semua yang manis didengar, yang enak didengar, yang keluar dari mulutmu. Jangan engkau mengeluarkan emosimu, jangan engkau mengatakan hal-hal yang tidak baik, karena tembok pun punya telinga. Nah, saya merenungkan terus firman siang dan malam. Nah, pada saat saya bekerja di tempat kerja, saya mengerti bahwa saya harus jaga mulut. Jangan cari musuh di tempat kerja, karena salah ngomong berbahaya. Amin saudara. Karena bisa nyampe kemana-mana. Kita titip uang kurang. Kalau orang dengar perkataan kita tambah banyak. Nah, saya mulai berhati-hati. Dan akhirnya memang keadaannya disukain oleh semua orang. Karena saya menganggap your business, my business is my business. Jadi kalau kamu punya masalah kamu, saya nggak pergi kepo, nanya-tanya dan umbar-umbar kesalahan orang. Nah demikian, karena kita semua ini nggak ada yang sempurna. Amin saudara. Kita ini nggak ada yang sempurna. No one perfect. Jadi kita pasti juga punya kelemahan. Nah disinilah saya belajar kenapa saya bisa berdiri. Dan akhirnya mereka juga bisa menghargai saya sebagai orang Kristen. Mereka bisa menghargai saya sebagai seorang pastor. Karena mereka melihat bagaimana saya bertindak dengan baik. Nah yang terakhir saudara. Yang terakhir tentang obedience. Nah Mary. Kita belajar dari Mary. Mary mempunyai ketaatan yang sangat luar biasa. Obedience itu berarti ada banyak tantangan, ada challenge dalam hidupnya Mary. Untuk taat itu banyak tantangan, saudaraku. Kita nggak akan gampang begitu taat begitu saja. Harus ada banyak tantangan. Apa yang Mary hadapi, bahwa pada saat ia mengerti bahwa ia hamil tanpa suami. Di Israel kalau hamil tanpa suami saat itu pasti hukumannya mati. Mary mengerti akan segala tantangan itu, tapi dia berdiri karena firman Tuhan. Nah jika engkau mau hidup diberkati oleh Tuhan, engkau mau hidup supaya anak cucumu diberkati oleh Tuhan, engkau harus taat. Taat itu harus bayar harga, tidak jadi dengan begitu saja. Amin saudara. Taat itu berarti kita harus bayar harga. Berapapun harga yang harus kita bayar, Mary bayar. Dengan banyak hal, dikucilkan oleh masyarakat, dikucilkan. Dia sudah berpikir jauh bahwa apa yang akan terjadi. Apa reaksi Yosef pada saat meninggalkan Mary hamil. Apa yang terjadi? Mary berani bayar harga. Jadi saudaraku, untuk bisa menjadi pelaku firman Tuhan, untuk bisa living by His word, yang pertama kita harus mempunyai identiti seorang servant, seorang hamba Tuhan, bukan anak Tuhan. Anak Tuhan tersinggung keluar gereja. Kalau saudara hamba Tuhan, apapun yang terjadi, aku ini seorang hamba, jadilah seturut kehendak-Mu Tuhan, suka-suka-Mu Tuhan. Karena nanti pada saat aku meninggal, Tuhan itu dia datang, dia nggak bilang gini, kemariku anakku yang setia. Dia nggak bilang gitu. Yang dia bilang, kemari hambaku yang setia. Itu yang dia sambut, bukan dia panggil, come here my son, my only son. Tapi dia panggil, kemarilah hambaku yang setia. Amin saudara. Yang berikutnya, untuk bisa supaya kita hidup akan bisa menjadi living by His word, kita harus mengerti firman Tuhan. Kita nggak akan bisa hidup dengan firman Tuhan kalau firman itu kita nggak mengerti. Iya dong, benar nggak? Kita nggak bisa hidup dengan firman Tuhan kalau firman itu sendiri kita nggak baca, kita nggak mengerti. Maka kita harus baca firman Tuhan. We cannot live by His word if you never read it, the Bible. Never happen, my son, my brother, my sister. Never happen. Jangan hanya dengar YouTube khotbah saja, tapi ada yang baca Alkitab.
Baca Alkitab supaya kita mengerti, oh Tuhan itu mau begini. Biarlah Roh Kudus yang menjadi pengkhotbah saudara. Kalau saudara baca Alkitab, Roh Kudus yang akan berkhotbah mengingatkan saudara. Bukan T.D. Jakes yang ingatkan saudara, bukan Joel Osteen yang ingatkan saudara, tapi Roh Kudus yang akan ingatkan saudara. Dia adalah pengajar, guru kita, penghibur kita. Amin saudara. Yang untuk bisa berhasil dalam hidup ini, living by His word, kita harus taat. Tanpa ketaatan itu nggak akan terjadi. Walaupun kita ini seorang hamba, walaupun kita ini baca Alkitab udah bolak-balik 10 kali dalam 1 tahun, kita baca selesai dari Kejadian sampai Wahyu, tapi kalau tanpa ketaatan itu pun nggak terjadi. Amin saudara. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur saat ini kami belajar Tuhan dari Mary, hal yang sangat simpel sekali. Mary yang tidak tercatat sebagai seorang imam besar seperti Zakaria ataupun Elizabeth, tapi Mary adalah wanita yang sangat sederhana, tapi dia mengajarkan kami bahwa untuk bisa hidup dalam ketaatan, hidup dalam firman Tuhan, dia harus mempunyai identiti seorang servant, seorang hamba. Kadang-kadang kami pada saat ditegur, kami tersinggung, kami marah, berarti kami belum mempunyai jiwa seorang hamba. Kami juga belajar Tuhan dari Mary, bahwa bagaimana kami bisa hidup oleh firman Tuhan kalau firman itu kami nggak pernah baca, kami nggak pernah menghabiskan Alkitab kami sibuk dengan hal-hal yang lain. Bagaimana bisa terjadi dalam kehidupan kami? Seperti yang kami mengajarkan Joshua, bahwa Joshua harus membaca, merenungkan siang dan malam supaya dia beruntung. Kadang-kadang kami mau hanya beruntung saja, tapi kami lupa bahwa formula untuk beruntung harus membaca firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, supaya kami hati-hati. Dengan demikian karakter kami terbentuk, sehingga pada saat kami bekerja, kami berbisnis, kami bersekolah, karakter kami mempunyai karakter yang baik, sehingga kemanapun kami pergi kami pasti beruntung karena disukai oleh orang. Dan kami belajar, jika sudah kami mempunyai identitas seorang servant, kami juga mempunyai baca Alkitab sudah selesai, tapi kalau tanpa kemauan untuk taat, maka kami juga tidak akan bisa melakukannya. Terima kasih Bapa, berkati kami, urapi kami, sehingga memampukan kami untuk bisa melakukan kehendak-Mu di bumi ini selama kami masih hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kita semua katakan amin. Amin. Oke, Bapak Ibu, kita akan start candlelight. Saya akan invite kembali Pastor Jimmy ke depan, dan juga Pastor Asa yang akan mewakili the oldest family in this family. Pak Asa akan maju ke depan bersama yang the youngest in the family is Ellen. Saya mungkin minta Hadi untuk membantu. Mari 3 orang ke depan, mereka represents the generations of Christ where we will light the candles. Jesus has come, brought a light to the dark world, saudara. So we will do this as reminder for everyone that Jesus is the light of the world. They will start the light first, then followed by everyone. Pastor Jimmy in the middle one. Okay, start second by Pastor Asa. It's the oldest. Thank you. And this the youngest, Alain. Yeah, keep pressing. Okay, I maybe need someone to help me with the dim light control in the back. Karena kita punya schedule-nya lebih early 10 menit. 10 menit sehingga yang harusnya dim itu pihak venue, tapi karena kepagian mereka kelihatannya belum ada. Jadi Oke, boleh saya minta semua everyone to stand please. And can you start light your torch from your mobile phone?
Oke. Bisa torchnya di on kan? Oke. Oke. Nyalakan lampu center di handphone saudara jika bisa. Oke, everyone ready? Light. Hang on. When everyone ready ya. Tunggu. Oke. Buka dulu. Oke, thank you. We'll start. Oke, semua sudah. Oke, can we lift up your mobile please and we sing this song. Kita sing sama-sama. Holy night, the stars are brightly shining. It is the light of our dear Savior's birth. Long lay the world in sins and error pining, till He appeared and the world fell its woe. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, or hear the angel voices. On night divine, oh night when Christ was born. On night divine, oh night divine. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. The weary world rejoices, the yonder new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angel voices. On night divine, oh night when Christ was born. Oh night divine, oh night, oh night divine. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberi untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya, amin. 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 Saya undang Pastor Teki untuk
Oh ya, lampunya boleh dinyalakan kembali. Dan silakan duduk, please be seated. And I will invite Pastor Teki for the offering prayer. Mari satukan kita doa persembahan. Bapa, terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar. Kau telah mengumpulkan kami pada sore hari ini Tuhan. Karena kasih-Mu yang begitu besar, sebentar kami akan membawa persembahan perburuan ucapan syukur di hadapan Engkau Tuhan. Pakai persembahan ini untuk pelebaran kerajaan-Mu Bapa. Bapa, berkati lumbung hati kami. Protek lumbung hati kami dari pelahap Tuhan. Kami percaya Tuhan, pakai kami untuk memberkati, untuk pelebaran kerajaan-Mu Bapa, supaya nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, Raja segala Raja, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Silakan memberi, Tuhan Yesus memberkati. Mari sambil memberi kita mau menyanyikan pujian ini. Dia lahir untuk kita saudara. Amin. Haleluya. Let's clap your hands. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang yang Raja di atas segala raja. Yang lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus, Sang penebus juru selamat dunia. haleluya, amin. Masih ada sukacita? Udah pada lapar ya? Haleluya. Sebentar lagi kita akan makan ya. Sebentar lagi. Oke, nanti kita akan undang Pastor Jimmy untuk doa. tutup dalam doa berkat. Mungkin sekalian doakan makanannya Pastor. Mari saudara kita bangkit berdiri. Bapak, kami mengucap syukur saat ini kami ada saat ini. Terima kasih anugerah-Mu Tuhan. Biarlah firman yang kami sudah dengar Tuhan, kami pulang, kami belum mempunyai satu komitmen yang baru, bahwa sebelum Kau memanggil kami pulang Tuhan, kami harus selesaikan baca Alkitab kami. Kami renungkan supaya bukan kami saja tapi anak cucu kami juga diberkati. Amin. Supaya kami pintar dan pandai dalam segala hal mengambil keputusan. Orang muji, orang berhasil di muka bumi, sukses bukan karena berkat turun dari langit, tetapi attitude perbuatan
perbuatan dia, karena mengerti firman ketetapan Tuhan, maka Tuhan bekerja dalam segala hal untuk hidupnya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur sekali lagi. Berkati kami semua yang hadir saat ini Tuhan, biarlah damai sejahtera, suka, damai Natal ada dalam kehidupan kami. Kami mau sambut Engkau Tuhan, sehingga pada tahun baru nanti kami akan menjadi orang-orang yang baik, lebih baik dari tahun ini. Dari sifat dan karakter kami, kerohanian kami semakin hari semakin bertumbuh, sehingga pada saat kami pulang ke rumah-Mu Tuhan, Engkau sambut kami, Engkau panggil, kemarilah hambaku yang setia, duduklah di samping kananku. Terima kasih Tuhan, biarlah perkataan itu yang indah yang kami ingat, yang selalu kami ingatkan dalam kehidupan kami. Tapi bukan Engkau katakan pergilah engkau anak yang jahat, hambaku hamba yang jahat, tapi mampukan kami Tuhan, supaya di akhir nanti malaikat-malaikat bersuka cita. Bukan ijazah yang kami bawa, tapi pengalaman kami membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, sehingga malaikat bertepuk tangan bahwa kami bisa merenungkan firman-Mu Tuhan dan menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita. Dan Tuhan Yesus Engkau sembah, sangat mengasihi Engkau. Ia rela hidup miskin, menderita, bahkan mati di kayu salib karena kasih yang besar dalam hidupmu. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah studimu, diberkatilah keluar dan masukmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkati juga kesehatanmu, diberkati juga sistem imunmu semakin kuat mengalahkan virus, bakteri dan kanker yang ada. Karena Tuhan yang kau sembah memberkati engkau berkelimpahan. Ia merancang kau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Ia berikan Roh Kudus untuk menyertai perjalanan hidupmu hingga pas engkau duduk lebih tinggi daripada yang lain. Pada saat engkau berdiri lebih tinggi daripada yang lain. Itu bukan karena kekuatanmu, itu bukan karena kepintaranmu, dan itu juga bukan karena finansialmu. Itu semua karena Bapa di sorga yang memelihara hidupmu. Kasih dan anugerah pada Tuhan Yesus dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertamu hingga akhir zaman. Dan turunlah berkat yang dahsyat di dalam nama yang dahsyat, yaitu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita semua katakan amin. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa untuk makanan yang kita makan. Terima kasih Tuhan, kami juga mengucap syukur akan makanan jasmani yang akan disediakan. Berkati, kuduskan makanan yang akan kami makan hingga menjadi kekuatan bagi tubuh kami. Dengan tubuh yang sehat kami bisa memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih, kami berkati makanan yang akan kami makan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kita semua katakan amin. Haleluya. Amin. Terima kasih Pastor Jimmy. Okay, we got 5 minutes saudara-saudari sebelum entrenya di-serve. Jadi take your time. Yang mau foto bisa foto dulu yang udah ready sambil menunggu ontre. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año de felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año de felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom
Yes, oke, sedikit announcement. Make sure Bapak Ibu sudah punya tiket untuk door prize. Door prize, ya. Sudah punya, jangan sampai hilang. Sebab kalau hilang, saudara tidak akan masuk dalam draw dan akan di redraw, ya. Yes. Price-nya per tiket $100. 3 Yes. prize yang akan di withdraw, 3 prizes. Jadi setiap prize satu 100 voucher. Ada gift card. Tuhan berkati. Tiket Indo. Thank you. Semua sudah lengkap? Ini ada berapa? Oke, semua sudah ada di sini. Nanti terakhir kita akan undi, ya. Terakhir kita akan undi. Undi terakhir.